Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan orang dewasa, Bapak Bayu Adi Laksono, MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sipa Nursalifa dengan NPM 2021-03028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan akhir semester 2 ini. Yang pertama mengenai pengalaman dalam sudut pandang andragogi. Nah, pengalaman dalam sudut pandang andragogi ini merupakan pisau bermata dua karena bisa berpotensi sebagai pendukung proses pembelajaran dan juga bisa sebagai penghambat dalam pembelajaran. Karena dalam setiap warga belajar memiliki pengalaman mereka masing-masing. Ada yang memiliki pengalaman lebih luas, ada yang memiliki pengalaman yang lebih sedikit lagi. Dalam pengalaman belajar terdiri dari beberapa poin. Nah, yang pertama yaitu menciptakan perbedaan individu dengan pandangan lebih luas. Warga belajar yang memiliki pengalaman lebih banyak atau lebih baik dari warga belajar lainnya akan menciptakan perbedaan individu karena mereka memiliki pengalaman yang lebih dari warga belajar lainnya dan bisa menjadikan dirinya memiliki pandangan yang lebih luas dari warga belajar yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu sebagai sumber belajar yang kaya karena pengalaman dalam proses pembelajaran ini sangat penting untuk sumber belajar. Jadi warga belajar yang memiliki pengalaman akan memiliki sumber untuk pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada landasan belajar bagi orang dewasa. Landasan pengalaman ini menjadi landasan belajar untuk warga belajar mempelajari materi-materi belajar, jadi memiliki landasan untuk pembelajaran seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan bias yang berpotensi untuk menghambat pembelajaran baru. Jadi seperti pengalaman ini menjadikan warga belajar jadi yang berpotensi menghambat pembelajaran baru begitu. Nah, jika saya menjadi seorang tutor atau fasilitator dalam pendidikan orang dewasa ini, hal yang saya akan lakukan mengenai penghambat proses pembelajaran yaitu pengalaman, saya akan melakukan yang pertama memberikan materi pembelajaran dari dasar terlebih dahulu kepada semua warga belajar agar semua warga belajar mendapatkan materi yang sama dan semua akan rata dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya saya tidak akan membanding-bandingkan warga belajar yang sudah memiliki pengalaman yang banyak dibandingkan warga belajar yang memiliki pengalaman yang lebih sedikit daripada warga pengalaman yang banyak. Nah, intinya saya akan memberikan materi yang sama antara warga belajar yang memiliki pengalaman sedikit dengan warga belajar yang memiliki pengalaman yang banyak, seperti itu. Pertanyaan yang kedua mengenai peranan saya apabila saya menjadi tutor atau fasilitator belajar di pendidikan orang dewasa. Yang pertama yaitu warga belajar yang sangat bergantung. Saya akan menempatkan diri saya sebagai coach atau sebagai guru. Jadi saya memberikan materi langsung kepada warga belajar tersebut. Jadi saya dimulai dari memberikan materi, menyampaikan materi, mengajarkan warga belajar itu saya sendiri langsung karena saya sebagai guru di situ. Nah, yang selanjutnya yaitu ada warga belajar mulai tertarik dengan proses pembelajar. Saya di sini saya akan menempatkan diri saya sebagai motivator atau guide. Saya hanya akan mengarahkan saja karena warga belajar ini mulai tertarik dengan proses pembelajaran. Jadi mereka akan mencari sendiri mana yang baik untuk mereka
pelajari, mereka akan mencari materi konten sendiri seperti itu. Jadi saya hanya akan mengarahkan untuk mencari materi yang sesuai untuk pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu warga belajar sangat tertarik dan ikut dalam diskusi. Nah, mengenai ini saya akan menempatkan diri saya sebagai involved atau fasilitator. Jadi saya hanya sebagai memfasilitasi, seperti memfasilitasi konten, materi. Jadi mereka akan sadar sendiri, mereka akan mencari tahu sendiri materi yang apa yang mereka akan cari, karena mereka sudah tertarik dengan pembelajaran dan mereka akan mengikuti diskusi-diskusi lainnya begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu warga belajar sudah mandiri, jadi mereka akan mencari sendiri hal-hal apapun untuk mereka pelajari. Nah, di sini saya akan menempatkan diri saya sebagai konsultan, karena saya hanya akan memberikan masukan apabila mereka salah memilih materi atau konten yang akan mereka pelajari seperti itu. Jadi intinya si warga belajar ini sudah mandiri, sudah bisa menempatkan diri mereka mencari konten, materi, dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 3 mengenai kesiapan belajar. Nah, di sini saya akan ditempatkan dalam suatu kolom, yaitu kolom nomor 1. Apabila warga belajar terdapat di kolom 1, saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Karena di kolom 1 itu adalah membutuhkan dukungan dan arahan yang tinggi. Nah, si warga belajar ini membutuhkan dukungan yang sangat tinggi dan arahan yang sangat tinggi. Jadi dukungan dari saya itu si warga belajar tidak mengetahui apapun, si warga belajar belum tahu apa-apa mengenai kesiapan belajar. Jadi mereka baru saja terjun langsung dalam proses pembelajaran. Saya akan berusaha semampu saya sendiri. Saya akan memberikan support dan arahan kepada warga belajar itu setinggi-tingginya. Misalnya dukungan untuk ayo kita belajar seperti itu, untuk mendapatkan materi hal-hal yang baru agar kita bisa mengetahui semua materi, semua pembelajaran yang kita butuhkan seperti itu. Nah, arahannya itu saya akan mengarahkan, oh ini lebih baik, ini tidak, seperti itu. Jadi saya akan mengarahkan warga belajar untuk belajar yaitu seperti ini materinya baik, seperti itu. Jadi intinya saya akan mengarahkan dan saya akan memberikan dukungan yang lebih untuk warga belajar yang membutuhkan. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf Bapak apabila tidak ada yang tidak mengerti, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.